Katanya harus tenang loh Mas. Iya. Kalau bikin ternakan itu. Nah, makanya itu kalau di Joker BF ini kan kandang kita kan tempatnya di kota perkampungan ya. Rame Identik dong. dengan keramaian atau hiruk pikuk warga-warga sekitar. Kayak seperti orang bangun rumah atau orang berbincang-bincang atau pokoknya segala keramaian lah. Aktivitas rumah juga Iya, rame banyak, ya. Ada banyak laundry di situ. rumah. Iya, ada laundry, ada wah banyak lah pokoknya. Anak-anak lari-lari. Anak-anak banyak banget. Nggak mungkin tuh itu nggak boleh rame, itu nggak mungkin kan. Iya. Harusnya ya kita yang mengkondisikan, tapi pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya kandang murai ini berhasil untuk budidaya murai. Iya. Apa aja kira-kira? Apakah bisa dikatakan kondisi kandangnya ini berada di lingkungan yang tenang begitu Mas? Kalau dikatakan di lingkungan yang tenang sih enggak juga. Karena kita kan di tempat perkampungan perkotaan itu. Kita rumah itu berdempet-dempetan satu sama lain. Udah jarang lah ada tempat yang longgar kita untuk membangun kandang gitu. Sebenarnya kalau kita itu minimalis Mas. Jadi dalam arti minimalis itu kita menggunakan alat yang seadanya atau tempat yang seadanya. Misal kita melihat tempat itu potensi untuk dibikin kandang, ya kita bangun kandang. Jadi kita sebelumnya tidak merencanakan untuk pembangunan kandang. Jadi kita lebih ke spontan. Sebenarnya tempat-tempat yang bisa dikatakan itu ruang kosong dan tidak terpakai, kita manfaatkan jadikan kandang ternak. Seperti itu. Jadi misal ada sisa tanah sedikit di belakang rumah dan itu masuk buat kriteria kita untuk membangun kandang, ya kita bangun. Oke. Kan tempat tinggal jenengan ini, kandangnya Joker BF ini kan betulan di rumah. Iya. Posisi rumahnya berada di sebuah perkampungan di kota. Iya, Itu benar. saja. Bukan di sebuah desa yang hawanya sejuk, terus jauh Nyaman. dari mana-mana. Katanya harus tenang loh Mas. Iya. Kalau bikin ternakan itu. Nah, makanya itu kalau di Joker BF ini kan kandang kita kan tempatnya di kota perkampungan ya. Rame Identik dong. dengan keramaian atau hiruk pikuk warga-warga sekitar. Kayak seperti orang bangun rumah atau orang berbincang-bincang atau pokoknya segala keramaian lah. Aktivitas rumah juga Iya, rame banyak, ya. Ada banyak laundry di situ. rumah. Iya, ada laundry, ada wah banyak lah pokoknya. Anak-anak lari-lari. Anak-anak banyak banget. Nggak mungkin tuh itu nggak boleh rame, itu nggak mungkin kan. Iya. Harusnya ya kita yang mengkondisikan kandang Iya, itu. benar. Nah, Akhirnya ada sebidang tanah di belakang, iya. di belakang rumah tadi itu. Nah, posisinya memang terlihat ini bukan sebuah perencanaan kandang sebetulnya ya. Iya, kembali lagi ke kita membangun kandang itu secara spontan. Spontan itu ya. Jadi Oke. nggak ada rencana gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi di kandang murai itu Mas. Oke lah, kita kandangnya boleh di di lingkungan di keramaian. Iya. Tapi pasti ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya kandang murai ini berhasil untuk budidaya murai. Iya. Apa aja kira-kira Mas? Nah, setahu saya itu kan kalau kita ternak murai itu indukan, betina dan pejantan itu mereka bisa produksi kalau mereka sehat. Dalam arti sehat mereka tidak stres dan segala macam. Nah, untuk menyikapinya kandang kita itu di perkampungan kota gini kan identik dengan kepadatan. Jadi kita buat kandang itu tuh menyerupai alam aslinya. Nah, Menyerupai alam di sebuah keramaian. iya benar. Wah, iki John. Ini luar biasa ini. Nah, sekarang kalau untuk menyerupai kondisi alam yang sebenarnya ini Mas, apa saja sih yang diperlukan? Kalau kita lihat dari alam bebas ya Mas. Jadi
tempat asli murai itu di alam liar di habitatnya itu kan ini. identik dengan ketenangan, terus suara-suara percikan air sungai dan segala macam. Itu kan cara tidak langsung membuat murai itu nyaman. Nah, tempat kandang kita itu seolah-olah kita bikin sesuai di alam liar. Yang disenangi murai. Iya, di habitatnya. jadi kita bikinkan kolam dan segala macam untuk gemercik airnya, suara gemercik air untuk menghilangkan suara-suara gangguan seperti ya kembali lagi ke tadi kehidupan di perkotaan kan, keramaian-keramaian. Nah, agar murai itu tidak stres, kita menyikapinya dengan cara membuat seperti itu. Jadi mungkin sedikit banyak itu membantu sih. Memang tidak 100%, tapi lumayan untuk Iya, meredam. benar. Oke. Setidaknya. Jadi gunanya kolam yang di sekeliling itu untuk meredam suara-suara hiruk pikuk keramaian yang ditimbulkan dari lingkungan sekitar. Iya, benar. Oke. Atau ada guna yang lain? Bukan cuman itu lagi. Jadi kan kita membangun kandang itu sesuai perkembangan dan pengamatan kita ya. Suatu saat pernah kejadian itu murai itu udah proses kawin, udah hampir bertelur dan dia diganggu oleh kucing waktu itu. Nah, kita kan di tempat-tempat perkampungan itu banyak kucing-kucing kan, apalagi di kandang kita itu di belakang rumah yang dulunya buat jalur kucing lewat lah, intinya kayak gitu. Nah, suatu ketika itu diganggu itu mereka jadi stres dan gagal produksi. Terus kakak saya itu bilang, "Piye nek jalur kene digawe kolam sisan wae, kucing kan wedi mbek banyu." Wah, ya masuk ya Mas. Iso tinggu kolam juga dan terapi alam tadi, gemercik air. Nah, jadi kita manfaatkan itu juga di situ kolam itu. Oke. Oh iya ya, kalau ada air berarti kucing nggak berani lewat di situ. Iya, nggak otomatis. berani. Tapi yang di atas diproteksi supaya memang lebih aman ya, tertutup gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Selain itu fungsi dari kolam berarti ada dua nih fungsinya Mas. Yang pertama untuk meredam kebisingan, tadi tidak menimbulkan stres di burung. Yang kedua sebagai proteksi agar tidak didatangi predator seperti kucing. Benar. Kalau menurut saya itu yang kedua kondisional sih Mas. Karena tempat kita kan kebetulan itu mensupport buat biar tidak dilewatin kucing ya. Kecuali kalau kita emang di tempat-tempat yang lebih luas lagi, mungkin kucing kan masih bisa cari jalan-jalan, ya itu nanti kondisional lah kita sebagai peternak. Maksudnya menyikapinya sebagai kendala-kendalanya, kita menyikapinya harus bagaimana, kita semua kondisional. Jadi dua ya Mas tadi kepentingannya seperti itu. Apa ada lagi guna dari kolam itu sendiri untuk joker? Kalau sebenarnya kan kita ada makanan tambahan untuk si murai itu. Nah, ya mungkin ini cuman kita yang melakukan atau ada yang melakukan atau peternak lain melakukan juga kan, kita nggak tahu juga. Nah, di kolam itu kita isi ikan citol. Tahu citol nggak Mas? Ikan kecil-kecil liar di sungai itu. Yang di sungai itu. Nah, itu kita jadiin sebagai makanan murai. Jadi kita cari citol biar mereka berkembang biak di sana juga. Jadi kan kita nggak susah-susah nyari ke sungai-sungai lain tuh. Kita tinggal nyeser aja di sana, dapat kasih makan. Praktis sih. Di alam juga kan murai juga makanannya nggak harus jangkrik, kroto. Nggak ada yang jual jangkrik di hutan itu ya. Sedapatnya dia kan. Ya kita bikin aja kayak gitu. Oke. Nah, kondisi itu kan itu otomatis yang di luar kandang, kita sudah kondisikan supaya aman dan menciptakan suasana yang happy untuk burung ya. Iya, benar. Nah, kalau di kandangnya sendiri Mas, apa sih yang diperlukan oleh murai ini? Kalau ya kita kembali lagi ya, kita konsep awal itu kandang itu kita bikin sedemikian rupa menyerupai alam liar. Jadi di kandang itu kita buat dahan yang enggak kita setting juga. Jadi kita cari dahan yang ya ala kadarnya itu. Kita potong dari pohon, ya dia belum bentuknya enggak karuan kayak gitu, kita tempelin. Jadi si murai itu dia ngerasa kayak mangkring di atas pohon. Ya, tempat bersarang kita sediain, glodok. Kalau glodok kan emang mungkin itu buatan manusia ya. Kita enggak
nggak bisa kondisional lah ya, sebenarnya bisa sih cuman agak repot. Ada yang lebih praktis, kenapa yang sulit gitu? Iya.